Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspitasari. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 2892250 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendidikan agama yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang makrifat. Sebelumnya kita bahas dulu makrifat itu. Adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Sedangkan dalam tasawuf makrifat berarti mengetahui Allah secara dekat. Nah, di sini kita akan bahas beberapa makrifat, yaitu yang pertama tentang makrifatul insan, nah yang kedua tentang makrifatullah, yang ketiga tentang makrifatul rasul. Nah, jadi mengenal sifat manusia, makrifat kita sebagai seorang manusia. Terus yang kedua makrifat kita kepada Allah, terus yang ketiga makrifat kita kepada Rasul. Nah, kita bahas makrifat yang pertama, yaitu makrifatul insan, proses penciptaannya manusia. Di dalam proses penciptaan manusia ada dua proses. Nah, proses yang pertama yaitu secara alami, dan proses yang kedua itu secara ajali. Nah, proses penciptaan manusia secara alami terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Nah, yang kedua tujuan diciptakannya manusia. Nah, manusia diciptakan itu mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Itu terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Seorang pemimpin. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga untuk diuji, terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 2. Nah, bahan dasar manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbahan dasar tanah atau saripati tanah, dan kelak manusia akan menerima ajal atau kematian dalam Quran surat Al-An'am ayat 1. Nah, isi dasar manusia itu apa? Isi dasar manusia di dalamnya yaitu roh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 29. Nah, segi kelemahan manusia itu apa aja sih? Yang pertama ada berlaku zolim, ingkar dan bodoh. Yang kedua ada mengingkari nikmat. Yang ketiga ada melampaui batas. Yang keempat ada selalu tergesa-gesa. Yang kelima paling banyak membantah. Yang keenam banyak berkeluh kesah dan kikir. Yang ketujuh lemah lagi tak berdaya. Jadi itu kelemahannya yang berada pada diri kita sebagai manusia. Nah, musuh manusia di dunia ini mempunyai 4 musuh yang masing-masing membutuhkan perjuangan. Yang pertama yaitu dunia. Kita senantiasa selalu mengejar dunia. Nah, yang kedua hawa nafsu. Kita agak susah ya menahan hawa nafsu kita sendiri, jadi kita harus bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri. Nah, yang ketiga ada setan. Nah, yang keempat ada setan manusia. Setan manusia itu apa? Seorang yang mengajak dalam hal keburukan. Nah, ini kita harus setan manusia itu lebih serem ya menurut saya dibanding setan yang tidak menampakkan wujud. Kenapa? Karena setan manusia itu bisa berupa dari teman yang suka mengajak kita dalam hal keburukan, yang sedikit sekali mengingatkan kita dalam kebaikan, kayak gitu. Itu kita harus waspada terhadap setan manusia. Nah, teman sejati manusia, orang-orang yang beriman yang selalu mengajak ke jalan Allah. Nah, yang kedua orang soleh atau ustadz. Nah, berdasarkan fungsi manusia itu punya fungsi. Yang pertama unsur hati, itu berada dalam Quran surat 50 ayat 16. Yang kedua ada unsur akal, itu berada dalam Quran surat 7 ayat 179. Yang ketiga ada unsur jasad, yaitu Quran surat 2 ayat 152. Nah, sifat manusia yang pertama ada tazkiyatun nafs. Apa aja yang berada di tazkiyatun nafs? Yang pertama ada syakur, yaitu banyak bersyukur. Yang kedua ada sabur, banyak bersabar. Yang ketiga ada rauf, yaitu penyantun. Yang keempat ada rahim atau penyayang. Yang keenam ada halim atau arif. Yang ketujuh ada tawab atau banyak bertaubat. Yang kedelapan ada awab, lemah lembut. Yang kesembilan ada saduk, sangat jujur. Yang ke-10 ada amin atau amanah. Yang kedua ada tazkiyatun nafs. Nah, dari situ kita sudah mengetahui tentang makrifat kita sebagai manusia. Kita harus saling menghormati, entah yang lebih tua sepantaran atau yang lebih muda dari kita. Terutama kita harus menghormati orang tua, guru,
yang dimana mereka itu yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Mereka yang sudah mendidik kita, membesarkan kita, merawat kita gitu. Terutama kalau pada orang tua, kita harus punyai sifat sopan santun terhadap sesama, yang terhadap yang lebih tua, yang lebih muda, atau yang seumuran sama kita kayak gitu ya. Lalu kita bahas ke marifat yang kedua, yaitu marifatullah. Marifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Dalam kaitan ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepadanya. Pengetahuan yang diperoleh ini nantinya akan melahirkan perasaan malu, mengagungkan, pemuliaan, merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, selalu ingin kembali, serta ridho dan tunduk kepada perintah Allah. Jadi tidak mudah untuk takut akan larangan yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya sebagai berikut, yaitu berada dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, Quran surat Al-Hijr ayat 99, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Marifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan bersyukur. Ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu arif atau bilah adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah maka kualitas makrifat seseorang dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia. Orang yang makrifat susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang dekat sama, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan takut akan urusan dunia. Jadi dia akan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasil dari usaha yang sudah dijalankan itu dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena kita sama-sama tahu Allah itu selalu menyayangi semua hambanya, Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan. Nah, kita bahas pembahasan yang ketiga, yaitu ma'rifatur Rasul. Nah, ini pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang pertama ada rukun iman. Yang pertama ada iman kepada Allah, yang kedua ada iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada Rasulullah itu iman yang keberapa? Iman yang keempat. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah mengutus para rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus mengimani semua Rasulullah. Tugas para rasul, tugas Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasul adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar dapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peraturan agama syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Yang ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mereka akan hidup bahagia baik di dunia
pun di akhirat kelak. Seperti apa? Seperti contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dimana beliau itu seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu beliau juga pimpinan para umat muslim. Beliau juga selalu membawa kebenaran, selalu mengingat umatnya. Jadi beliau terus kita sebagai umatnya yang lemah senantiasa sering lupa akan menjalankan tugas kita terhadap kewajiban kita sendiri. Nah, disitulah beliau yang berkorban untuk para umatnya. Nah, sifat Rasul ada 7 ya sifat Rasul. Yang pertama itu jujur, yang kedua sidik, yang ketiga amanah, yang keempat tablik, yang kelima fatonah, yang keenam dermawan, yang ketujuh malu. Nah, jumlah nabi dan rasul itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma yang wajib diketahui sama kita itu 25 nabi dan rasul. Berdasarkan hadis yang sahih, jumlah nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul adalah 315 orang. Syekh Bani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah rasul tersebut sahih zati tanpa penguat dari jalur lain, sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah nabi adalah sahih lil ghairihi, yaitu masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi sahih. Nama-nama Rasulullah yang mendapat julukan yaitu Rasulul Azmi ada 5, biasa kita singkat itu Mimin. Yang pertama ada Mimin, ada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ada Nabi Muhammad SAW, yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, yang kelima ada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kewajiban kita kepada Rasulullah itu apa sih? Yang pertama, membenarkan apa yang disampaikannya. Apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyullah. Mereka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kedua, mentaati perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita, menjauhi apa yang dilarangnya, tidak beribadah kecuali dengan apa yang diisyaratkannya. Mengimaninya, beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasulullah. Mencintainya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, adalah tanda kesempurnaan iman. Yang ketujuh, mengagungkannya. Sudah semestinya beliau diagungkan karena kemuliaannya, namun pengagungan ini tidak boleh sampai mengkultuskannya. Yang ke-8, menolong dan membelanya. Yang ke-9, mencintai para pencintanya. Yang ke-10, menghidupkan sunnahnya baik di dalam ibadah maupun khusus yang diajarkan beliau, hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar hidup kita diberkahi Allah. Yang ke-11, memperbanyak sholawat kepadanya. Tanda cinta dan bangga kepada Rasulullah antara lain dibuktikan dengan memperbanyak sholawat atas beliau. Bahkan ketika kita mendengar nama beliau tersebut, kita mesti menyahutnya dengan bacaan sholawat. Nah, yang ke-12, mengikuti manhajnya. Ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam untuk mengatur segala aspek kehidupan. Yang ke-13 itu mewarisi risalahnya. Mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan risalah beliau. Sifat wajib bagi Allah itu ada 25. Yang pertama ada wujud, qidam, bako, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat kudrat irodat, ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridah, aliman ayan sami'an basiran mutakaliman.
Di sini ada sifat yang tadi saya sebutkan, yaitu sifat wajib bagi Allah, lalu ada sifat mustahil juga, ada sifat zaidnya juga. Nah, sifat mustahil bagi Allah yaitu Adam kudus fana mumasalatu lil hawadisi qiyamuhu bi ghairihi ta'azzuz ajun karaha jahlun maut samamun ama bakamun kaunuhu aziza kaunuhu karihan kaunuhu jahilan mayitan kaunuhu asama kaunuhu ama kaunuhu abkama. Sedangkan sifat yang zais bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu fi'lu kulli mukminin au tarkuhu, atau menciptakan setiap sesuatu atau tidak menciptakannya seperti menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4 yang tadi disebutkan, yaitu ada sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Nah, sifat mustahil bagi Rasul yaitu ada 4 juga, yaitu kizik, kiana, kitman, dan balada. Sifat jais bagi Rasul hanya satu, yaitu iradul basyariyah. Iradul basyariyah berarti sifat yang biasa terdapat pada manusia. Artinya satu-satunya sifat jais yang dimiliki Rasul tersebut adalah kesamaan sifat Rasul dengan manusia biasa. Di sini saya lanjut dengan pembacaan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang berjumlah ada 99 nama-nama Allah. Yang pertama ada Ya Rahmanir-Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Muhsin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bab, Ya Tawab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dur, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.